Pernah nggak sih kalian merasa was-was gara-gara pernah telat bayar utang di pinjol? Atau bahkan gagal bayar? Terus mulai deh muncul rasa takut. Waduh, nanti BI checking gue jelek gimana ya kalau mau kredit rumah? Atau apa nama gue bakal masuk blacklist OJK selamanya? Eh, Tenang, kalian nggak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang punya pertanyaan serupa. Dan disinilah kita akan bahas semuanya, santai, pelan-pelan, dan tuntas. Beberapa waktu lalu, saya dapat pesan WhatsApp dari seseorang. Ya tulis panjang, tapi intinya sama seperti yang saya alami dulu. Bang, saya pernah gagal bayar pinjol. Sekarang sudah lama nggak aktif. Apa data saya di Slick OJK bisa hilang sendiri? Saya baca pelan-pelan. Nggak ada suara, tapi saya bisa merasakan keresahannya. Saya paham banget perasaan itu, dan saya tahu banyak dari kalian mungkin merasakan hal yang sama. Saya jawab begini, dan mungkin ini juga bisa jadi jawaban buat kalian yang sedang bertanya-tanya. Tidak semua data di Slick OJK akan hilang sendiri, tapi juga tidak semua akan tertulis selamanya. Semuanya tergantung pada dua hal, siapa pemberi pinjamannya dan bagaimana status utang kita. Kalau kalian minjam di lembaga resmi, seperti bank, leasing, atau pinjol legal yang terdaftar di OJK, maka kemungkinan besar data pinjaman kalian dilaporkan secara rutin ke Slick OJK. Dan selama pinjaman itu belum dinyatakan lunas, catatannya akan tetap ada di sana. Bahkan kalau sudah lama tidak aktif sekalipun. Tapi kalau kalian pinjam di aplikasi ilegal yang tidak terdaftar di OJK, besar kemungkinan data kalian tidak pernah masuk ke Slick. Tapi ini bukan berarti aman, karena risiko dari pinjol ilegal jauh lebih besar, terutama soal penagihan yang kasar dan tidak manusiawi. Saya juga menjelaskan bahwa sistem Slick OJK tidak bisa melupakan begitu saja. Ini adalah sistem yang mencatat riwayat kredit seseorang. Jika ada pinjaman macet atau gagal bayar, maka nilainya akan buruk. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ada yang bilang, Bang, katanya kalau sudah 2 tahun datanya hilang sendiri. Atau kalau sudah 5 tahun dianggap lunas. Ini sebenarnya mitos yang setengah benar. Karena yang benar adalah kalau dalam waktu lama dan tidak ada pelaporan ulang dari pemberi pinjaman, maka catatan itu bisa tidak muncul lagi. Tapi bukan berarti lunas atau dianggap bersih. Sama seperti bekas luka, datanya mungkin memudar, tapi jejaknya bisa tetap terbaca. Dan yang paling penting, selama belum ada pelunasan, status kredit tetap buruk. Lalu bagaimana solusinya? Langkah pertama, kalian bisa cek status Slick OJK secara online. Caranya mudah, buka situs IDEPKU, OJK, Go, ID, daftar dengan unggah KTP dan selfie, lalu tunggu laporan dikirim ke email kalian. Di sana kalian bisa lihat semua catatan kredit baik yang lancar, yang masih berjalan maupun yang menunggak. Langkah kedua, hubungi pemberi pinjaman kalau masih ada utang. Coba negosiasikan cicilan atau restrukturisasi. Beberapa lembaga pembiayaan terbuka untuk solusi semacam ini, apalagi kalau kalian menunjukkan itikat baik. Langkah ketiga, jangan tambah utang baru, fokus bereskan yang lama dulu, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama. Langkah keempat, bangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat. Catat pengeluaran, bikin pos dana darurat, dan jangan mudah tergoda tawaran pinjaman instan. Percayalah, uang cepat belum tentu solusi tepat. Langkah kelima, cek IDEP secara berkala. Walaupun kita nggak niat minjam lagi, tapi tahu kondisi skor kredit kita itu penting. Karena siapa tahu, suatu hari nanti kita butuh modal usaha, KPR rumah, atau bantuan keuangan lainnya. Saya tahu semua ini butuh waktu, tapi lebih baik mulai sekarang daripada nanti terjebak lagi di situasi yang sama. Banyak orang bertanya, kalau saya biarkan saja, nanti bersih sendiri nggak? Jawabannya, bisa ya, bisa tidak. Kalau krediturnya tidak melaporkan lagi, data bisa saja menghilang. Tapi itu bukan jaminan, karena setiap lembaga punya kebijakan masing-masing. Bahkan ada kasus utang lama tiba-tiba muncul lagi saat seseorang mengajukan KPR. Ternyata, lembaga keuangan yang dulu memberikan pinjaman kembali aktif melaporkan. Nah, disinilah bahayanya. Jadi, yang terbaik tetaplah menyelesaikan tanggungan. Sekecil apapun usaha kita buat menyicil atau melunasi akan lebih baik daripada diam. Karena sistem akan melihat itikat baik. Dan perlahan, skor kredit akan pulih. Teman-teman, saya tahu banget rasanya punya catatan jelek di Slick.
bikin nggak pede, bikin was-was tiap mau ngajuin apa-apa. Tapi saya juga percaya kita semua bisa keluar dari situ. Pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Yang penting kita sadar dan mau berubah. Karena mau gimana pun masa depan kita lebih penting dari masa lalu kita. Jadi yuk mulai diberesin satu-satu, nggak usah mikirin langsung bersih hari ini. Yang penting ada niat dan langkah kecil yang kita ambil dari sekarang. Siapa tahu beberapa bulan atau tahun ke depan kalian juga bisa cerita kayak saya sekarang tentang gimana dulu pernah jatuh tapi akhirnya bisa bangkit. Banget ya. Kita semua pernah salah, tapi yang bikin kita beda adalah kita mau belajar dari kesalahan itu. Makasih udah dengerin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.